Penyakit jantung tidak hanya menyerang usia tua, tetapi banyak juga menyerang usia muda. Dalam rangka memperingati Hari Jantung Sedunia, ayo generasi muda, kita lebih peduli lagi dengan kesehatan jantung kita. Karena penyakit jantung masih merupakan penyebab kematian utama di dunia. Nah, sekarang ini nih yang masalah radikal bebas, asap rokok, polusi dan lain-lainnya. Nah, itu kan yang masuk ke pembuluh darah akan merusak si pembuluh darahnya nih, ya kan? Nah, terus nanti dari situ jadi plak pada ngumpul, nempel tuh di pembuluh darahnya. Nah, itu Dok, seberapa penting antioksidan? Ini kita nih udah agak melek nih tentang antioksidan, udah paham, apalagi kalau wanita-wanita minum antioksidan supaya kulitnya nih tetap glowing, tetap cantik. Nah, kalau untuk orang sakit jantung nih Dok, penting nggak minum antioksidan? Iya, antioksidan penting, tapi itu memang bukan obat utama jantung ya. Jadi jangan sampai minum obat antioksidan, terus tidak minum obat-obatan jantung, jangan. Jadi kalau misalnya memang punya sakit jantung, obat jantung intinya tetap harus minum antioksidan, boleh sebagai suplemen ya. Gitu. Jadi obat jantung tuh memang sudah harus dikonsumsi, diminum seumur hidup ya Dok ya? Ya, diminum seumur hidup. Tapi kalau ada suplemen berarti kan tambahan, boleh kita minum antioksidan, nggak masalah ya Dok ya. Oke. Nah Dok, ini kadar vitamin D nih, vitamin D juga sempat booming nih pas pandemi, vitamin D jadi primadona nih ya. Kita juga baru bahas beberapa minggu lalu dengan dokter penyakit dalam, internis. Nah vitamin D yang rendah katanya bisa meningkatkan risiko penyakit jantung. Nah, kemudian ada vitamin K yang berperan itu mengaktifkan protein MGP untuk mengikat si kalsium yang ada di pembuluh darah supaya dibawa ke tulang, jadi nggak terjadi kalsifikasi. Nah, gimana nih Dok? Vitamin D3 plus K2 sekarang juga udah mulai naik daun untuk terutama penyakit kardiovaskular. Oke, jadi vitamin D sama vitamin K itu termasuk vitamin yang larut pada lemak. Jadi dia punya peranan dalam metabolisme kalsium ya. Jadi kita tahu bahwa vitamin D dan vitamin K itu punya peran sinergis pada kardiovaskuler kita. Jadi terutama untuk orang-orang yang sudah postmenopause ya atau sudah postmenopause ya, itu memang dia akan jauh lebih baik lagi untuk dikonsumsi. Gitu. Oke. Jadi punya peranan juga ya. Vitamin K itu memang punya peran untuk elastisitas dinding pembuluh darah juga dia. Oke, iya. Oke, sahabat-sahabat Nutrima, nggak kerasa ini sekarang kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan dulu. Ya, kita bacakan ya Dok ya. Siap. Oke. Dok, apakah kalau rutin donor darah itu bisa menurunkan risiko sakit jantung? Benar nggak Dok? Jadi gini, kalau saya bilang sih hoax ya. Kalau saya bilang gitu, kalau ditanya fakta atau hoax itu sebenarnya sih hoax, mitos ya. Tapi ya donor darah memang baik ya. Bukan berarti kalau orang yang donor darah secara rutin, terus kemudian dia tidak menjaga pola makan dengan baik, tidak menjaga pola hidup dengan baik, sama aja. Kalau misalnya gula darahnya tidak terjaga, tensinya tidak terjaga, ya sama aja. Jadi tetap harus menjaga pola hidup dengan baik, itu yang utama ya. Gitu aja. Oke, kita lanjut. Dok, bapak saya punya riwayat sakit jantung. Apakah benar Dok bisa menurun ke anak perempuannya? Bisa. Bisa ya. Seperti yang saya bilang tadi bahwa ada hal yang tidak bisa diubah. Ya, yaitu salah satunya adalah genetik, bisa terjadi. Oleh karena itu, saran saya untuk sahabat Nutrimax yang punya keluarga sakit jantung, terutama orang tua, kakak, ya, paman, kemudian ada sakit jantung, terutama di usia muda, ya, atau meninggal mendadak di usia muda, ada baiknya periksa. Ya, karena saya juga punya pengalaman, ada perempuan masih usia 40-an tahun, tidak punya kencing manis, tidak punya darah tinggi, tapi memang bapaknya sakit jantung, kemudian kakaknya juga sakit jantung, kemudian ketika kita periksa orang tersebut, dia mengalami 3 sumbatan di pembuluh darah. Padahal dia masih muda,
kita tahu kan kalau misalnya perempuan yang masih muda belum menopause itu protektif terhadap pembuluh darah. Jadi kalau orang yang masih muda, Mbak Erni, perempuan masih muda, nggak ada faktor resiko, nggak ada kencing manis, nggak ada darah tinggi, itu biasanya jarang kena sakit jantung. Kenapa? Karena kita punya estrogen yang sifatnya melindungi pembuluh darah kita, dia melebarkan pembuluh darah kita, dan dia bersifat anti radang. Jadi dia sebenarnya adalah pelindung kita. Namun ketika kita sudah mengalami menopause, hormon estrogennya menurun, maka mudah sekali untuk terjadi penyakit jantung koroner. Berisiko juga ya dok ya. Artinya kalau sudah menopause berarti prevalensi antara pria dan wanita sama gitu dok? Sama. Oke, jadi kita beruntung banget nih kalau memang belum menopause, kita punya pelindung ya dok ya, hormon estrogen ya. Memang kita punya pelindung, tapi itu tadi tolong untuk garam ya, untuk bisa dicegah faktor-faktor yang bisa menyebabkan hipertensi, faktor yang bisa menyebabkan diabetes, itu harus dicegah. Kalau kita misalnya masih muda, masih belum menopause, tapi kita punya kencing manis, ya sama aja. Jadi itu harus benar-benar dikendalikan semuanya. Iya. Kita lanjut lagi. Ini. Dok, untuk pasien yang sudah pasang stent, apakah ada umurnya untuk stent tersebut? Berapa tahun dan bagaimana proses penggantiannya, dok? Oke, jadi stent nggak bisa diganti. Stent itu akan nempel dalam pembuluh darah ya. Jadi pada prinsipnya, kalau orang tersebut minum obat secara rutin seumur hidup, terutama obat pengencer darah, insya Allah stentnya itu paten atau tetap lancar aliran darahnya. Namun kalau misalnya orang tersebut tidak minum obat secara rutin, terus kemudian dia ada faktor resiko yang lain, misalnya gula darahnya tidak terkontrol, hipertensi yang tidak terkontrol, maka dia bisa aja terjadi penyempitan lagi. Nah, kalau misalnya nih terjadi penyempitan lagi, gimana? Apa yang harus kita lakukan? Ya, mestinya paling tidak harus dibalon. Jadi kita masukkan alat, kita balon, atau bisa aja kita pasang stent lagi di dalam, itu juga bisa. Tapi biasanya kita akan memilih di balon khusus, balon yang ada obatnya khusus, sehingga stentnya bisa terbuka. Oke. Dok, misalnya ini nih pembuluh darahnya, ini stentnya berarti begini dok, panjang juga begini. Iya, betul. Dia akan panjangnya disesuaikan dengan panjangnya lesi atau panjangnya berapa sih panjangnya penyempitan. Nah, di penyempitan. Iya. Oke, dok. Makasih, dok. Kirain bisa diganti-ganti gitu kalau bosan. Nggak bisa. Nggak bisa kalau udah ini dilebarin, itu udah nempel pembuluh darah, nggak bisa diambil lagi. Makanya tadi bentuknya dokter bilang jaring-jaring ya dok ya, jadi dia menempel ya. Iya, betul. Ya. Oke, dok, kalau minum obat darah tinggi seumur hidup itu aman tidak? Obat darah tinggi, dok. Aman. Jantung ya? Aman juga. Oke. Aman. Yang penting tetap kontrol ya, dok. Ya, artinya gini, kalau obat darah tinggi banyak, dok. Kalau misalnya kita minumnya amlodipin gitu, tapi nggak ada perbaikan, misalnya tensinya kok naik. Terus bisa diganti sama dokternya gitu ya, dok ya. Misalnya diganti yang jenis lain gitu. Oke. Jadi kalau misalnya, jadi gini, pada orang dengan hipertensi itu memang harus kontrol secara rutin ya ke dokter umum pun bisa. Kalau misalnya dia mendapatkan obat amlodipin misalnya, terus kemudian dia kontrol lagi tekanan darahnya masih belum terkontrol misalnya, ya maka kita bisa menambahkan obat lain, obat golongan yang lain. Ya, atau amlodipinnya dinaikkan dosisnya dulu. Kalau dia sudah maksimal dinaikkan, kita bisa menambahkan dosis obat yang lain. Tentunya itu sesuai dengan rekomendasi dokter gitu. Oke, lanjut dok. P3K saat ada manusia kena serangan jantung itu kayak apa pertolongannya? Oke, seperti tadi yang sebenarnya udah kita bahas di awal ya. Mungkin baru join dok, nggak apa-apa dok. Banyak yang baru join nih. Waduh. Ya, saya senang sekali pertanyaan itu ya sahabat Nutrimax. Pertanyaan itu bagus sekali. Jadi kalau misalnya kita harus tahu apa sih tanda-tanda orang dengan henti jantung, ya. Yang pertama, apabila orang itu tidak bernafas. Ya, jadi kalau dia tidak bernafas atau nafasnya satu-satu, ya, nafasnya satu-satu atau tidak bernafas atau tidak bergerak, maka kita harus amankan dia. Ya, jadi kita harus amankan dia. Itu tata laksana pertama. Jadi kalau misalnya dia di tengah jalan, kita harus pinggirkan dia. Ya, itu yang pertama, amankan dia. Yang kedua, cek responnya. Bagaimana caranya? Tepuk. Pak, bangun Pak.
cubit, kalau perlu cubit kukunya, cubit Mm-mm. tepuk. Kalau dia tidak respon sama sekali, berarti dia sedang henti jantung. Apa yang harus kita lakukan? Panggil bantuan. Jadi kita harus teriak, tolong, ini ada pasien tidak sadar, tolong panggil ambulans, ya. Atau kita langsung telepon juga bisa, kalau misalnya kita sedang sendiri ya. Nah, kemudian yang keempat, apa yang harus kita lakukan? Segera lakukan pijat jantung. Bagaimana caranya? Paling gampang di tengah-tengah ulu hati tuh Mbak, pakai dua tangan bertumpu gini ya, dengan tangan kita lurus, kemudian kita membungkuk seperti kayak mungkin kalau lebih mudahnya nanti bisa teman-teman lihat di YouTube ya, pasti ada cara bantuan hidup dasar. Jadi kita pijat jantung sampai bantuan itu datang, itu paling gampang gitu. Nah, karena apa? Seperti yang saya bilang tadi, henti jantung itu adalah kondisi di mana jantung itu bergetar. Ya, bergetar, dia ada gangguan irama yang menyebabkan dia berhenti jantungnya. Pada saat jantung itu bergetar, maka Dok, maaf kita dok, harus bergetar itu kayak korslet gitu dok? Iya, Maksudnya ya bergetar bisa lah itu ya, kayak gimana? bisa. Heeh. Ya, jadi jantung tuh nggak bisa mompa. Jadi jantung tuh harusnya dia bisa memompa seluruh Dia? isi jantung ya. Nah, Heeh. ini nggak bisa Mbak, ini cuma bisa getar-getar gini aja. Jadi dia nggak bisa pompa. Tidak Makanya kalau sampai kita memompa. nggak bisa. Jadi makanya kita harus melakukan pijat jantung supaya kita bantu dia untuk mompa gini. Jadi Gitu. dengan tangan tadi kita itu kita membantu mompa Yes. jantungnya. Oke. Kita jadi paham. mompa ke seluruh tubuh gitu. Oke, ya. Penting banget tuh ya, sahabat-sahabat Nutrima. Mungkin kita nggak tahu lagi di mana kan kita tanggung jawab sebagai manusia ya dok ya. Ya. Masa melihat ada orang sekarat kita malah kabur atau diem aja gitu, kita nggak Jangan. boleh panik ya, jangan. Tidak boleh Oke. panik. Iya, Harus tahu iya. urutan-urutannya untuk Iya. memberikan bantuan. Oke. Ya, lanjut ya dok. Mm-mm. Iya. Karena stent berfungsi melebarkan pembuluh darah, gimana nasib pembuluh darah yang tertutup oleh stent tersebut? Apakah jadi mudah getas karena nggak ada nutrisi yang mengalir ke pembuluh darah tersebut? Bukan ya. Jadi gini, bayangkan pembuluh darah kita itu kayak pipa, kayak saluran air di sawah. Kayak saluran air di sawah. Jadi bayangkan sawah itu kayak otot jantung kita, saluran air itu seperti pembuluh darah kita. Bayangkan seperti itu dulu. Jadi sawah itu kan ada saluran-saluran air ya, ada banyak saluran air. Saluran air itu adalah pipa pembuluh darah. Kemudian sawah itu adalah ototnya, otot jantung kita. Jadi kalau misalnya sawahnya itu dia menutup, maka kita akan berusaha untuk membobol. Membobolnya pakai apa? Ada yang namanya wire atau kawat kecil. Kita bobol. Supaya apa? Supaya terbuka. Jadi bukan malah menutup lagi, itu malah membuka. Nah, supaya bisa terbukanya lebar dengan apa? Dengan pipa, stent tadi atau cincin tadi, cincin yang panjang, pipa itu. Jadi pipa itu dilebarkan supaya apa? Supaya aliran ke sawahnya atau ke otot jantungnya itu dia akan membaik. Jadi prinsipnya seperti itu. Bukan malah nutup, justru itu membantu untuk ngebuka. Tadi yang dokter bilang bentuknya kayak jaring-jaring, artinya pembuluh darah yang itu tetap dapat nutrisi dari yang bagian yang bolong-bolongnya itu gitu. Iya, iya. Jadi jaring-jaring itu memang ada sistem memang sistem stent atau cincin itu macam-macam. Ada yang close atau tertutup, ada yang memang seperti jaring-jaring juga ada. Jadi itu tujuannya untuk memberikan aliran, karena pembuluh darah kita itu nggak lurus gini toh. Dia punya cabang-cabang kayak kemana-mana. Dia punya cabang kemana-mana. Justru yang jaring-jaring itu memberikan nutrisi ke cabang yang kemana-mana itu tadi gitu. Tapi untuk pembuluh darahnya dia akan tetap terbuka gitu. Oke. Lanjut lagi. Dok, apakah pengentalan darah harus minum obat pengencer darah seumur hidup? Iya, bisa ya. Jadi bisa. Tapi itu tentunya sesuai dengan rekomendasi dokter ya. Dokter akan menentukan, oh ini terjadi kekentalan darah di mana dia memang ada indikasi untuk minum obat pengencer darah seumur hidup. Itu tentunya harus dibuktikan dengan pemeriksaan lab. Oke. Mungkin nggak dok, orang meninggal serangan jantung akibat stres berlebihan sehingga terjadi kortisolnya overload yang mengakibatkan peradangan seluruh tubuh termasuk pada jantungnya? Bisa juga dok. Ya bisa. Jadi begini ya. Pada kondisi misalnya nih, setiap orang itu bertambah usia, itu akan semakin bertambah penumpukan atau penumpukan plak ya,
penumpukan plak atau lemak di dalam pembuluh darah. Itu semakin itu sudah fisiologis orang. Jadi semakin bertambah usia dia memang ada penyempitan atau ada plak di situ. Nah, kalau misalnya orang tersebut stres berlebihan, terus kemudian denyut jantungnya cepat, ya, plak itu bisa rupture atau pecah sehingga dia bisa menutup pembuluh darah. Itu bisa terjadi. Makanya nggak boleh stres. Dan satu lagi bisa jadi memang pada orang yang stres berlebihan itu bisa menyebabkan kardiomiopati, takut subuh kardiomiopati. Jadi itu dari Jepang ya. Jadi adanya pembengkakan jantung yang disebabkan oleh stres berlebihan. Itu ada itu. Ada. Ada. Makanya nggak boleh stres, harus banyak feeding yang bermanfaat. Wah, sahabat-sahabat Nutrima, hati-hati ya. Oke, nggak kerasa loh. Ini kita sudah hampir jam 8. Nah, Dok, ada nggak suplemen tambahan untuk kesehatan jantung? Nah, itu Dok, kalau orang tanyanya suplemen, Dok, pakai apa nih, Dok? Ya, ada. Ya bisa menggunakan antioksidan boleh, nggak ada masalah ya. Bisa menggunakan vitamin D3, K2 juga boleh, silakan. Oke. Ya, sahabat-sahabat Nutrima, nggak kerasa banget ini. Ternyata rame banget, banyak banget pertanyaannya. Makasih banyak ya Dok ya, sudah dijawab ini semuanya. Nah, sahabat-sahabat Nutrima, tadi ada Tune yang bertanya. Ini tadi dokter juga sudah ceritakan di awal bahwa suplemen itu untuk tambahan, untuk obat-obat jantungnya itu yang utama harus terus dikonsumsi. Nah, tetapi boleh tidak dikonsumsi bersama obat. Contohnya ada antioksidan. Nah, ini ya, kita punya IMSILT. Nah, IMSILT ini kumpulan dari antioksidan. Ini vitamin C-nya sudah aman di lambung, bentuk kalsium askorbat. Kemudian ini ada vitamin D, ada kalsiumnya, ada vitamin D. Vitamin C tadi, kemudian ada turmeriknya, kemudian ada vitamin E yang naturalnya juga. Ada, ya betul, D3-nya water soluble, dan kemudian ada branded ingredient Optizing. Nah, jadi ini sebetulnya antioksidan yang sudah cukup lengkap ya. Turmeric tadi itu dari kunyit ya, anti radang juga. Nah, kemudian tadi vitamin D3 dan K2. Nah, ini tadi dokter juga sudah jelaskan bahwa vitamin D3 larut lemak, vitamin K juga larut lemak. Nah, kita punya teknologi dari vitamin D3 plus K2 ini, vitamin D3-nya water dispersible dan vitamin K2-nya water soluble. Vitamin K2-nya juga pakai branded ingredient MENA Queen Gold. Nah, sehingga ini penyerapannya akan lebih optimal ya. Jadi itu untuk nutrisi-nutrisi atau vitamin atau juga suplemen tambahannya. Oke, ternyata masih ada lagi tambahan. Mungkin saya mau tambahkan ya. Boleh Dok, Mbak Emi. Jadi sebenarnya sih yang paling penting itu adalah pencegahan. Itu yang paling penting. Jadi kita harus menerapkan gaya hidup cerdik. Cerdik. C-nya Dok. Itu? Nah, C-nya itu cek kesehatan secara rutin. Apalagi kalau misalnya kita punya keturunan yang orang sakit jantung atau kita memang usianya sudah 40 tahun atau lebih. Nah, maka kita sebaiknya cek kesehatan secara rutin. Paling tidak kita harus mengetahui gula darah kita berapa, kolesterol kita berapa, dan sebagainya. Kemudian E-nya, enyahkan asap rokok. Oh, ntar dulu Dok, maaf Dok. Yang cek kesehatan itu misalnya kita nggak gemuk gitu Dok. Itu kita wajib rutin nggak Dok? Cek gula darah, kolesterol iya gitu? Iya dong. Tetap ya Dok? Iya dong, pasien-pasien saya belum tentu gemuk. Cek kesehatan itu adalah berlaku untuk semua orang sehat juga wajib cek kesehatan ya Dok? Betul. Jadi terutama yang dia memang punya faktor keturunan ya, atau dia punya hipertensi, punya kencing manis, dan orang paling tidak di atas usia 40 tahun dia harus mulai check up. Paling tidak dia harus pernah tahu dong tensinya berapa. Nah, itu harus tahu, jangan sampai usia 50 seumur hidup nggak tahu tensinya gitu ya Dok? Ya, paling nggak kan kita harus tahu tekanan darah kita. Harus tahu itu. Ya, nah, itu yang C-nya. Yang E-nya enyahkan asap rokok. Karena kita tahu bahwa asap rokok itu mengandung nikotin, di mana dia bisa mengganggu sel endotel dalam pembuluh darah. Jadi nggak bagus untuk pembuluh darah jantung dan bisa menyebabkan penyakit jantung koroner. Kemudian R-nya,
rajin aktivitas fisik itu penting banget Mbak Erni. Aduh, itu tadi dok yang susah tadi harus mulai naik tangga ya, naik tangga turun tangga. Jadi aktivitas fisik itu idealnya adalah 30 sampai 60 menit ya. 30 sampai 60 menit 3 sampai 5 kali seminggu. Itu idealnya seperti itu. Kalau misalnya kita setengah jam aja olahraga, selang-sering ya, hari ini olahraga 30 menit, besok enggak. Nah, itu juga akan jauh lebih baik lagi. Tapi kalau misalnya kita tidak mempunyai waktu-waktu khusus, maka kita harus membiasakan budaya tidak mager atau anti sedentary lifestyle. Itu yang susah ya. Itu susah banget loh. Susah banget itu. Nah, terus kemudian tadi apa ya? C, E, R. Ya, D. Dietnya harus seimbang. Diet seimbang itu penting banget ya. Nah, kita harus tahu Mbak Erni, kalau kita harus membiasakan diri untuk mengurangi 3G. Gula, garam, gorengan. Aduh. Yang enak-enak. Terus gini. Jadi ada suatu singkatan ya. G4, G1, L5. G4 itu kita paling banyak gula itu 4 sendok makan per orang per hari. Itu kalau menurut Kemenkes seperti itu ya. Jadi kita membiasakan diri tidak banyak makanan yang mengandung gula. Seandainya mengandung gula pun itu paling banyak adalah 4 sendok makan per orang per hari. Ya. Kemudian G yang kedua, tadi kan rumusnya G4, G1, L5 itu rumusnya ya. Kemudian G1 apa? Garam. Jadi garam itu memang kita tidak boleh berlebihan. Hindari makanan yang diawetkan. Jadi garam itu maksimal 1 sendok teh per orang per hari. Itu untuk mencegah supaya tidak terjadi hipertensi di kemudian hari. Kemudian L-nya itu lemak. Gampangannya L5 itu setiap orang itu maksimal 5 sendok makan per orang per hari. Itu paling banyak ya. Jadi dengan demikian kita bisa mengurangi atau bisa mempertahankan supaya kita tidak berlebihan gula, garam, dan gorengan itu tadi 3G itu tadi. Kemudian I-nya yang paling penting, istirahat cukup. Jadi istirahat cukup, nggak boleh begadang. Istirahat itu penting ya. Kita harus memberikan privilege untuk tubuh kita supaya bisa beristirahat dengan baik ya gitu. Terus kemudian yang terakhir K. Jadi kita harus bisa mengelola stres. Jadi nggak boleh stres berlebihan. Itu penting banget. Jadi apa yang sudah dokter sampaikan di awal sebenarnya sudah disimpulkan dalam cerdik ini. Ya. Tadi pertanyaan-pertanyaannya juga udah banyak sampai stres juga ada yang tanya. Nah, Dok, satu lagi Dok, ada yang tanya ini tentang koenzim Q10 atau yang dikenal ubiquinone gitu. Ada juga dokter-dokter jantung yang kasih seberapa penting, Dok? Koenzim Q10. Iya, saya seringkali memberikan pasien-pasien koenzim Q10 ya, terutama pasien-pasien dengan gagal jantung atau penyakit jantung dengan kelemahan otot jantung itu seringkali saya memberikan. Dia memang baik untuk jantung. Oke, ada Dok kebetulan koenzim Q10 kayaknya ada. Oh, punya juga. Punya juga Dok. Ya? Dok. Ada yang tanya soalnya nih Dok. Oke, tadi untuk kakak yang tanya ya Nutrimax juga punya Dok. Jadi sering banget kayaknya nih. Ya, ini koenzim Q10-nya. Nah, koenzim Q10 kita juga bersifat water soluble juga sehingga penyerapannya itu dibanding CoQ10 yang lain lebih efektif ya. Dan ini kita kelebihannya ini tuh 100 mg, kemudian bentuknya chewable Dok. Jadi dia akan lebih cepat lagi. Ini ya, tadi sahabat Nutrimax yang bertanya, ini dikunyah ya, bentuknya chewable. Oke, ini ya. Oke, terima kasih Dok. Nggak kerasa nih, udah waktunya kita berpisah. Next time mungkin kita akan lebih sering lagi bahas tentang jantung dan pembuluh darah. Karena ternyata luas banget ya Dok ya. Luas banget. Kali ini kita fokus ke jantung koroner dulu. Dan terima kasih juga kita sudah diajari nih untuk cara pijat jantung pada malam hari ini. Oke Dok, tapi banyak banget yang baru join tuh Dok. Semuanya gini, wave. Jadi boleh tolong disimpulkan Dok obrolan kita pada malam hari ini sebelum kita tutup. Oke, pencegahan itu penting dengan cerdik yang seperti saya utarakan tadi. Yang kedua, kalau misalnya memang sudah didiagnosa sakit jantung,
jangan lupa untuk minum obat secara teratur. Dan semoga semua sahabat Nutrimax tetap sehat dimanapun saja berada. Amin, amin, Gitu aja dari saya. Oke. Terima kasih banyak Dokter Yusra Sama-sama. untuk ilmunya juga. Makasih banyak. Dan sahabat-sahabat Nutrimax semuanya, terima kasih sudah join. Banyak yang terlambat tapi nggak perlu khawatir. Nanti rekaman Instagram live-nya akan langsung di-share dan bisa ikutin lagi dari awal karena ilmu yang diberikan Dokter Yusra sangat bermanfaat. Terima kasih dokter. Selamat malam Sama-sama. semuanya. Selamat malam. Dadah.